Fuad mulai menjadi atlet itu tahun berapa? Fuad sendiri jadi atlet tuh Pak dari kelas 2 SMP. Fuad akan masih tetap konsisten menjadi atlet atau memilih pensiun? Saya insya Allah mau buat hat-trick Pak. Jadi nggak ada rencana pensiun ya? Ya cuma iseng-iseng aja loh Pak. Karena disebut-sebut Fuad juga karena relatif lebih bandel. Katanya Fuad angin-anginan ya. Jadi gini Pak, kalau kata orang tua, saya tuh kalau kejuaraan yang nggak ada bonusnya saya nggak mau main Pak. Kenapa? Ya mungkin kayak Bapak bilang angin-anginan gitu. Ya. Tapi kan yang penting kan PON, alhamdulillah saya juara Pak. Iya. Kita kan nggak mau takabur. Kan banyak yang bilang Fuad ini PON udah habis. Udah habis artinya karirnya habis. Ya, tapi selesai. kan kemarin udah dibuktikan kan? Buktikan, kita tempel di mulut mereka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sisi lain, Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 di Papua 2021 baru saja berakhir. Berbagai catatan prestasi diukir oleh sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Aceh. Walau tidak mencapai target 15 medali emas yang dipatok Ketua Umum KONI Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim, tapi kontingen Aceh pada PON kali ini mengukir lompatan-lompatan prestasi yang luar biasa. Dari sekitar 30 cabang olahraga yang diikuti, mayoritas diantaranya meraih medali emas, perak, dan perunggu. Salah satunya disumbang oleh atletik di nomor 400 meter putra. Emas atau medali emas ini diraih oleh Fuad Ramadan. Apa yang akan dilakukan Fuad setelah PON Papua? Lantas kemana nantinya uang bonus yang akan diberikan dia gunakan? Apakah mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh ini menikah atau menabung atau membantu orang tua? Malam ini kami mengundang Fuad Ramadan untuk bincang-bincang santai di studio kami. Assalamualaikum Fuad. Waalaikumsalam Pak. Pertama kami ucapkan selamat dulu ya atas raihan atau perolehan medali emas. Apa yang diraih oleh Fuad salah satunya mendongkrak posisi Aceh menjadi lebih baik ya dibandingkan PON Jawa Barat 2016 lalu. Fuad mulai menjadi atlet ini tahun berapa? Fuad sendiri jadi atlet tuh Pak dari kelas 2 SMP. 2 SMP. Sekitar umur kelas 2 SMP ya Pak. Dimulai di kampung. Di Aceh Timur Pak. Di Aceh Timur. Aceh Timur di mananya? Di Kota Binjai. Aceh Timur di Kecamatan Juluk Kota Binjai Pak. Kota Binjai. Kemudian hijrah ke Banda Aceh. Sebenarnya saya sepak bola Pak. Oh, sepak bola. Jadi kan di kampung itu tidak tahu apa itu atletik Pak. Kan di kampung cuma mengetahui sepak bola sama bola voli. Iya. Jadi sebenarnya pas 2011 tuh ada pertandingan O2SN antar sekolah. Jadi saya main sepak bola Pak. Jadi kebetulan di 8 besar SMP saya nih masuk 8 besar. gugur. Oh, gugur. Kebetulan ada guru saya Pak Nasir, sekarang masih sehat juga beliau. Saya posisi sayap. Jadi, Fuad kamu main atletik. Saya bingung Pak. Apa itu atletik? Lari katanya. Ikut aja lari, kamu kencang katanya. Oh ya udah, saya ikut. Kebetulan alhamdulillah saya menang di situ. Kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya didis. Alasan curi umur. Bla 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 berbagai cara lah gitu Pak. Macam pokoknya. Seterusnya SMA kelas 1. Saya masih di Aceh Timur. Terus saya disuruh ikut juga atletik. Ada Popda masa itu Pak. Pekan olahraga pelajar. Tapi saya
disuruh Pak ikut atletik ya. Pak, saya nggak mau Pak, kecewa karena kan sebelumnya trauma lah Pak. Ada beberapa pejabat Aceh Timur menjamin saya nggak ada, pokoknya kamu ikut, nggak ada yang ngediskan kamu di Banda Aceh, saya jamin 100%. Saya yakin, yaudah saya ikut Pak. Seterusnya saya juara di situ, sebelumnya juara, berangkat ke Palembang, juara 2 tanpa pakai sepatu Pak. Tanpa pakai sepatu. Ya. Jadi larinya nggak pakai sepatu. Larinya nggak pakai sepatu. Tapi di PON kemarin pakai sepatu ya. Itu udah lama, jadi kan udah proses ya Pak. Oh, udah proses. Iya. Awal-awalnya agak canggung gitu ya. PON Papua ini PON yang keberapa bagi Fuad? PON Papua ini alhamdulillah PON kedua saya Pak. PON kedua. Iya. Jadi berarti di Jawa Barat 2016 ikut ya. Alhamdulillah ikut Pak. Nah, ketika itu dapat prestasi. Alhamdulillah saya sebagai juara bertahan juga nih Pak. Di PON ini Emas yang kedua nih berarti. Emas yang kedua Pak. Sempat pecahkan rekor? Sebenarnya kalau di PON 2014 tuh saya mendekati rekor Pak. Cuman 2016 ya. 2016 yang di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah. Tapi ya rekor tuh terlalu tajam Pak. Terlalu tajam. Ya. Saya cuman batas latihan 3 bulan Pak. Dan sekarang PON ini batas latihan 2 tahun. 2 tahun. Ya, Batas karena ditunda ya. Kesempatan untuk memecahkan rekor tuh besar Pak. Besar. Tapi berbagai macam kendala, pokoknya banyak kendala lah Pak. Yang penting alhamdulillah bisa emas dulu Pak. Iya. Ini kemarin 400 meter berapa catatan waktu? Yang di Papua. Papua. Di Papua 47,63 Pak. 47 menit, Detik. Oh, 47 detik. Atletik nggak ada main menit Pak. Oh, Main detik gitu ya. ya. Berarti secepat kilat gitu ya. Iya. Secepat angin ya. Ya, ini sebagai sekarang sudah 2 kali meraih medali emas ya. Apa sih sebenarnya suka duka menjadi seorang atlet? Ya sebenarnya jadi kalau orang lihat jadi atlet itu enak. Enaknya di sana bagi bonus, banyak uang. Tapi suka dukanya tuh kita menghabiskan masa muda tuh di lapangan Pak. Ya kita lihat-lihat orang tuh liburan, pergi sana sini begadang malam, seterusnya bla bla bla. Pokoknya banyak lah Pak. Kita jam 10 harus istirahat. Kita komitmen, kita digaji sama uang masyarakat. Jadi kita harus komitmen apa itu kita Memberi yang latihan. terbaik pada ya, daerah. Kita nggak mau malu juga Pak. Kalau atletik itu kalau lompat tinggi, lompat jauh biasanya atlet perempuannya agak kurang menarik ya. Tapi kalau atletik banyak yang cincin nanti ya. Yang atletik kalau si atlet Jawa tuh wow semua lah Pak. Semua. Ada yang tertarik? Ya, saya sih enggak Pak. Enggak ada ya. Masih tertarik orang kampung juga ya. Ya begitulah Pak. Orang Aceh itu lebih cantik Pak. Orang Aceh lebih cantik. Oke. Di PON Jawa Barat kemarin mendapat medali emas berapa bonusnya? Alhamdulillah apresiasi dari pemerintah Aceh 250 juta. 250 juta. Uang itu dibawa mana? Saya ada janji sama keluarga, sama mama, sama almarhum sebelum almarhum meninggal. Jadi saya bilang saya janji berangkat haji. Haji. Ya. Ini ayah udah meninggal, jadi mama aja tinggal. Ini maksudnya ibu sudah berangkat haji belum? Belum kan, masih ada mungkin ada tahap-tahapnya Pak ya. Oh, tahap kemarin itu juga. Ini kan pandemi ya. Pandemi jadi- nggak ditunda lagi jadinya Pak. Kalau tahun ini berapa akan dapat bonus? Tahun ini belum ada gambaran sih dari pemerintah Pak. Oh gitu. Dari KONI? Dari KONI belum ada gambaran. Jadi waktu pelepasan kemarin belum ada pembicaraan tentang bonus. Tapi akan dibahas sama Gubernur Aceh dan Sekda, Gubernur sama KONI Aceh. Iya. Kalau informasi yang kami terima sama 250 juta. 250 juta mungkin nggak turun lagi Pak. Nggak turun. Mungkin kita berdoa aja Pak supaya lebih diperhatikan lagi, dinaikin Pak. Iya. Ya. Itu mau dikemanakan rencana uang itu? Ini tahun ini saya pun ada janji sama mama, jadi mau umroh. Oh. Jadi mama biar ada pengalaman nanti di haji, jadi umroh dulu. Saya ikut juga. Umroh berdua. Berdua. Enggak langsung nikah. Enggak, saya Tapi udah punya pacar kan? Saya punya. Udahlah, punya pacar. Kalau nggak punya pacar pasti dipertanyakan kan gitu kan. Sekarang masih kuliah? Saya alhamdulillah udah tahun kemarin udah wisuda Pak. Oh wisuda ya. Sarjana olahraga. Sarjana olahraga Pak. Oke, sekarang setelah PON Papua Aceh kan 2024 menjadi tuan rumah Ya. PON. Kalau sekarang umur Fuad 25 tambah 4 30 atau 29. Kemungkinan ada kata PON ditunda di 2025 karena ada Pilpres genap 30. Fuad akan masih tetap konsisten menjadi atlet atau memilih pensiun? Saya insya Allah mau buat hat-trick Pak. Membuat hat-trick. Ya. Tapi kita lihat ke depannya, kalau masih sehat siap saya. Saya nggak ada kata pensiun sih Pak. Enggak ada. Karena sprinter itu batas 30 tahun Pak. 30 tahun ya. Selain di PON pernah ikut kejuaraan-kejuaraan di luar negeri?
Di luar negeri pernah ke Taiwan sekali, Heeh. masih junior masa itu Pak. Masih junior. Terus di Malaysia, cuma tapi sebagai ini aja nggak juara. Enggak juara. Tapi pengalaman saya dapat di situ Pak. Dapat ya. Ini kan berbanding terbalik ya. Siapapun misalnya Fuad mendapat emas, tapi kan penyambutan masyarakat ini berbeda kalau sepak bola dapat emas. Ya. Nah, sebagai seorang atlet tuh apa yang Fuad rasakan ketika itu terjadi misalnya? Kalau buat pribadi mungkin mental lah siap Pak ya. Iya. Karena sepak bola ini kan olahraga masyarakat. Orang lebih menerima sepak bola. Jadi bagi Fuad sih hal yang biasa. Jadi ada atlet-atlet lainnya yang nggak terima. Kenapa sepak bola lebih diapresiasi? Kenapa kami kan berjuang juga di Minama Aceh? Iya. Ya. Ini kan kita masyarakat nggak tahu mindset masyarakat di mana Pak. Iya. Orang cuma tahu sepak bola. Nah, kalau saya sih biasa aja sih Pak. Nggak Biasa ada, aja, nggak ada problem. orang sudah terbiasa ya. Jadi sebenarnya yang perlu dijaga itu mental juara. Gitu. Mentalnya Pak. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Sekarang ada nggak di PASI Persatuan Atletik Aceh itu generasi yang di bawah Fuad? Sebenarnya ada generasi ini kan ada binaan KONI untuk 2024. Iya. PON 2024. Jadi ada 4 generasi yang 400 meter nih Pak. 400 meter ya. Bagus-bagus semua orang. Bagus ya. Itu berapa putra, berapa putri? Jadi putra semua tuh Pak. Oh, putra semua. 400 meter nggak ada putri? Kalau putri kurang aja Pak. Kurang ya. Kenapa itu? Mungkin Karena faktor budaya lokal atau ya itu salah satunya Pak. Jadi kan kayak terbuka aurat. Jadi kan mereka belum siap, tanggapan masyarakat di bahasa kasar dibully sama masyarakat tuh mereka nggak siap Pak. Tapi kan udah ada celana ketat sekarang kan? Iya. Jadi kan sekarang masalah kerudung Pak. Oh. Kita kan nggak pintar-pintar juga agama Pak. Saya mengetahui lah itu nggak boleh, itu dilarang. Cuma orang ini belum siap. Belum siap. Iya Pak. Ya. Apa yang selama menjadi atlet yang menjadi beban atau kendala Fuad itu apa? Ada nggak masalah yang kadang-kadang kurang enak gitu kan? Jadi beban sehingga kurang enjoy gitu. Karena disebut-sebut Fuad juga karena relatif lebih bandel nih. Katanya Fuad angin-anginan ya. Jadi gini Pak. Kalau kata orang tua, saya tuh kalau kejuaraan yang nggak ada bonusnya saya nggak mau main Pak. Oh gitu. Saya terus terang nih, ini dilihat sama KONI nggak apa-apa. Gitu. Kan banyak pun orang-orang KONI nggak suka sama saya Pak. Kenapa? Ya mungkin kayak bapak bilang angin-anginan gitu. Ya. Tapi kan yang penting kan PON, alhamdulillah saya juara Pak. Iya. Kita kan nggak mau takabur dan pelatih saya pun kita target di PON. Yang penting saya Porwil Sumatera, saya bisa kasih medali ke Aceh. Di PON saya kasih medali ke Aceh. Di Kejurnas, ya itu kan cuma tolak ukur biasa Pak Kejurnas. Iya. Kejurnas. Iya. Dan ada juga Kejurnas 2018 itu seleksi Asian Games. 3 hari lagi mau berangkat, musibah. Ayah saya meninggal. Jadi saya nggak berangkat Pak. Saya lebih utamakan keluarga. Saya nggak ikut. Dan seterusnya Kejurnas sebelum Porwil, saya cedera, saya gagal. Ya banyak tanggapan dari ya khususnya KONI Aceh lah Pak. Ya bla bla si Fuad udah habis gini gitu-gitulah Pak. Nah, saya buktikan di Porwil. Pak. Saya dapat 3 emas 1 perak. Itu Di nomor apa aja itu? di 200 meter. 200 meter. Saya ngalahin atlet SEA Games. Ya Spi Bobby dari Sumatera Barat. Kata orang, ya Sumbar cuma 10 provinsi. Ya yang saya lawan atlet SEA Games, Pak. Iya. Di SEA Games aja juara dia. Ini dia bela Sumatera Barat, Pak. Ke barat. Di 400 meter spesialis saya. Di situ memang di 400 meter emang nggak ada yang terlalu unggul sih, Pak. Cuma Riau aja. Estafet 4x4. Itu kami bermodal dengan pelari jarak menengah ada orang dengan 400 dua orang. Kami bisa juara Pak. Ya, tadi Fuad katakan kalau nggak ada bonus nggak mau main ya. Bukan nggak mau main Pak, nggak terlalu tertarik Pak. Nggak terlalu, iya maksudnya gimana ya? Kita nggak lepas gitu ya. Iya. 1 juta 2 juta gitu. Maksudnya kita bukan mata duitan Pak. Kita kan ya boleh munafik lah. Kita emang cari rezeki sini Pak. Iya. Ya. Kalau di Profesional PON, lah ya. Ya profesional. Kalau di PON kan Pak, ya masyarakat pemerintah emang apresiasi. Iya. Karena memang udah saatnya olahraga itu menjadi industri. Iya. Ya kan, Pak. Nah, tadi Fuad katakan ketika dari kampung itu kan waktu lari pertama tuh nggak pakai sepatu ya. Iya. Begitu pakai sepatu gimana rasanya? Itu perlu adaptasi juga Pak. Adaptasi. Saya Pak. dari kampung ditarik ke PPLP Aceh. Di situ saya kan latihan Pak. Di situ lah adaptasi pakai sepatu Pak. Berapa lama itu baru akrab dengan sepatu? Ya 6 bulanan Pak. 6 bulanan, lama juga ya. Ya, Tapi itu sempat kan belum ada kejuaraan sih Pak. tapi sempat kaki sempat penggang-penggang juga gitu. Geli-geli. Sempat
luka lah Pak. Luka itu udah jelas Pak. Jadi nggak ada rencana pensiun ya? Ya cuma iseng-iseng aja loh Pak. Iseng-iseng aja. Ya, maksudnya Untuk move aja gitu ya. jadi di Papua tuh Pak, yang saya rasakan di Papua tuh kami tinggal di hutan Pak. Di Mimika tuh hutan semua Pak. Ya, saya di Mimika juga kemarin. Oh di Mimika. Tempat kami tinggal tuh di sekolah Pak. Oh sekolah. Orang dapat hotel, kami di sekolah. Gak tahu apa salah kami Pak. Mungkin itu rezeki kami juga Pak. Ya cuman jaraknya ke lapangan dekat. Kita stres Pak. Stres, pelatih pun mau kemana-mana nggak bisa. Makanan ya seadanya Pak. Ya mungkin itu faktor utama juga Pak. Setelah kemarin meraih medali emas, apa yang Fuad rasakan? Ada nggak perhatian lebih dari KONI atau dari? Kalau KONI sih apresiasi dari fasilitas latihan, Platda selama 2 tahun apresiasi. Saya apresiasi kali. Pak. Orang belum masuk Platda, Aceh udah masuk Platda. Gaji nggak pernah macet. Itu kan atlet kan lebih utamakan di gaji. Kalau gaji macet itu pasti. Waktu Platda berapa gajinya? Itu gimana Pak? Bisa saya sebutin? Ya sebutin lah. Itu kan uang daerah, uang negara. Sebenarnya saya peraih medali emas PON 2016 Pak. Saya agak kecewa di sini Pak. Emang walaupun beda 500.000, saya masuk grip 2. Grip 2 tuh yang juara 4 wheel. Yang juara kejurnas malah 5 juta. Ya walaupun beda 500. Oh gitu. Ya. Jadi Tapi kan ada grade-nya ya. malah ada yang grip 1 tuh yang nggak dapat medali emas Pak. Saya yang grip 2, ya 4 wheel tuh grip 2. Dapat medali emas. Alhamdulillah juga Pak kan, rezeki dari Allah juga. Yang penting kita bersungguh-sungguh aja Pak. Kita pengen membuktikan. Banyak yang bilang Fuad ini pot udah habis. Kenapa itu? Ya, kayak Bapak bilang tuh angin-anginan di sini. Saya sempat 2020 sempat Platda ke Jurda di Aceh, Pak. Jadi pertandingan tuh jam 9. Jadi kan kita profesional waktu, kita udah pernah main internasional, udah pemain nasional, Pak. Jadi kita kan jam 9 itu minimal kita jam 8 lebih kita udah pemanasan. Ini tiba-tiba jam 8 lari, Pak. Ya saya paksa lari, saya cedera. Dibilang saya ulok lah gitu Pak, bilang iseng gitu, nggak mau lari takut kalah. Ya kita kan PON, itu kan ajang kejurda, ajang tes saya, masa saya nggak ditunggu Pak, dipaksa gitu, dibilang lah KONI gini, gantilah Pak, ya banyak lah Pak, banyak yang bilang Fuad nggak ada lagi, udah habis. Udah habis artinya karirnya habis. Ya, tapi selesai. kan kemarin udah dibuktikan kan? Buktikan, kita tempel di mulut mereka Pak. Baca modus baru lurus. Bahwa dapat emas gitu ya. Ya, ini Pora turun lagi nggak? Pora turun Pak. Turun lagi, mewakili kabupaten mana? Aceh Besar Pak. Oh, Aceh Besar. Saya dari dulu dari Aceh Timur udah kurang perhatian sebenarnya, habis Popda itu udah kurang perhatian Pak. Jadi ada salah satu pengurus Aceh Besar bawa saya ke sini. Jadi saya seperti balas jasa lah. Oke lah, balas jasa saya udah di Pora kemarin Pak. Tapi sekarang emang hati saya sekarang Aceh Besar Pak. Tapi kan nanti kalau menang lagi Pora kan dapat bonus lagi dari Aceh Bonus Besar. lagi Pak. Saya main 4 nomor. Pora kemarin di Aceh Besar mewakili Aceh Besar. Aceh Besar. Satu medali emas berapa? 20 juta udah. Oh, berapa medali emas kemarin? 4 medali emas Pak. 4, berarti dapat 80 ya? Kurang lebih 75 karena Oh, potong pajak? estafet Pak. Oh, Estafet harus bagi 4. Ya. Itu bagi lagi ke pelatih nggak? Pelatih ada jatah masing-masing. Oh, jatah masing-masing. Kalau kita terbuka hati aja kita kasih. Tapi itu emang harus kita Pak. Ini kemarin siapa pelatihnya? Pelatih saya dari TNI, Pak Firman Fakrudin. Iya. Jadi beliau, saya 2 kali PON di tangan beliau. Tahu. Banyak yang meragukan beliau, banyak yang nggak suka sama beliau. Sebenarnya orang sih nggak suka sama dia Pak, jadi imbasnya ke Fuad. Kenapa? Ya. Ada juga dalam dunia olahraga suka tidak suka. Oh gitu. banyak Pak. Banyak ya. Olahraga kayak bapak industri ya sekarang. Ya. Banyak uang di situ Pak. Oh. Jadi Bang Firman ini ngelatih dari hati. Mau dibayar berapa aja dia, karena uang yang hasil latih itu dia beli alat, alat latihan, sepatu. Tapi kan alat ada alokasi anggaran tersendiri di Pemprov atau di KONI. Dari KONI ada Pak. Cuman kan
Kan nggak mungkin terjangkau semua, Pak. Oh. Dengan kita atlet cuma 2 orang berangkat. Oh, kemarin 2 orang ya. Itu pelatihnya dari TNI tugas di mana? Di Aceh, di Kodam IM. Oh, di Kodim sekarang. Oh, di Kodim ya. Nah, beliau lah yang menempa itu ya. Tangan dingin beliau lah. Tangan dingin. Alhamdulillah saya bisa raih back to back medali emas, Pak. Ya, memang saya sendiri sempat mendengar ya sebelum PON itu kan soal Fuad kan. Wah, ini agak sulit, susah diatur, habis begini begitu kan. Tapi semua itu terbantahkan kemarin. Kalau susah diatur sih enggak juga sih, Pak. Enggak ya. Itu cuman Angin-anginan aja ya. cuman omongan mereka tuh menambahkan, Pak. Oh. Yang tahu saya tuh pelatih saya, Pak. Pelatih ya. Saya nggak pernah telat latihan, Pak. Ya, Komitmen. Saya dilatih sama TNI. ya disiplin. Disiplin. Hmm. Walaupun dia nggak pernah marahin saya, nggak pernah. Saya dikasih kebebasan, tapi saya jam 8 stadion. Habis asar stadion. Ya, Fuad anak keberapa? Saya anak keempat, anak terakhir dari 3 saudara, Pak. Oh, dari 3 bersaudara. Berarti anak bungsu ya? Anak paling manja, Pak. Anak wajar lah kalau gitu. Kalau dibilang angin-anginan nggak, memang udah cocok lah itu anak bungsu kayak gitu kan. Oke, menurut Fuad ke depan ini di mana potensi atletik Aceh selain dari 400 meter yang Fuad? Sebenarnya atletik Aceh ini lebih kenal di nomor lompatnya, Pak. Lompat jauh, lompat tinggi? Lompat tinggi. Lompat tinggi. Lompat tinggi sampai sekarang masih ada pemegang rekor senior saya, Bang Syarial. Oh, sorry. Oh iya iya. Dan masih banyak, Pak, penerus-penerus Syarial di Aceh itu, Pak. Tapi Syarial di mana sekarang? Sekarang ngelatih di PPLP. Oh, PPLP. Iya. Ada 2 sih, Pak, penerusnya. Ini yang satu sih pernah ikut PON Jabar. Lari ke Jabar. Enggak, main Aceh. Dan PON sekarang karena nggak lolos, ya berarti dia sekarang masuk binaan mereka, Pak. Jadi potensi Aceh itu ada di lari 400 meter. Fuad sendiri ada di lompat tinggi. Lompat tinggi paling dominan. Syarial ya. Memang dia sempat beberapa kali ikut PON dan berhasil ya. Di sektor lain? Di sekarang lompat jauh, Pak ya. Lompat jauh. Ada juga sih yang cewek, lompat tinggi cewek, Pak. Mulai bagus sekarang. Anak PPLP. PPLP. Oh. Tapi Fuad sendiri tidak pernah masuk PPLP ya? Saya diklat dulu, Pak. Diklat, tapi tidak di PPLP. Beda kan diklat semua? Beda gaji, Pak. Beda gaji. Daerah sama pusat. Oh gitu ya. Sempat menjadi nasib apes juga ya? Ya begitulah, Pak. Kami melihat mereka tuh, ya mungkin mereka kan dari Menpora, kita dari Dispora. Ya. Tapi ini sarjana udah selesai. Prestasi 2 kali di PON Jawa Barat di Papua. Ada keinginan untuk menjadi pegawai negeri? Ya itu kan semua orang mendamba-dambakan, Pak. Saya berharap sih mungkin Bapak Gubernur yang mendengar. Ya, bukan saya aja. Saya bukan memperjuangkan buat diri sendiri, Pak. Yang dapat emas berhak lah, Pak. Ya. Berhak. Ya ada dari tarung derajat, dari Muay Thai, angkat besi. Angkat besi kan sekarang lagi 2 orang kan pelatnas. Sekarang baru dilepas ke pelatnas mau ikut kejuaraan dunia. Ada dari sepatu roda. Atau mungkin masuk TNI dari sarjana. Kan umur masih bisa nih. Saya kok di militer kurang tertarik, Pak. Oh, itu kurang tertarik ya. Tapi profil performanya mirip militer juga karena mungkin pengaruh dilatih oleh militer. Iya. Ya, ini menarik Fuad. Jadi apa harapan Fuad ke depan untuk KONI Aceh, untuk PASI, untuk penerus cabang olahraga atletik ini? Harapan saya ke KONI Aceh tetap solid lah, Pak. Tetap solid, makin solid. Jadi jangan ada membanding-bandingkan atlet yang baru jadi sama atlet yang udah. Jangan diskriminatif. Iya. Kita nggak tahu. Seperti saya, Pak, 2016 non unggulan. Latihan cuma 3 bulan, Pak. Tapi Tuhan berkata lain, saya bisa medali emas. Kita nggak tahu, Pak. Cabur sepatu roda lolos di Wilka, bukan di ini. Siapa nyangka, Pak? Ya kan? Medali emas pertama Aceh kemarin di Papua. Siapa yang nyangka? Jangan membeda-bedakan. Kalau bisa atlet berangkat sebanyak-banyaknya buat jam terbang. Seperti daerah Jawa, Pak. Jawa tuh memberangkatkan atlet tuh banyak. Ya, di Aceh berarti kompetisi juga kurang ya. Sangat kurang, Pak. Kalau sekarang baru sibuk ada Prapora, baru sibuk ada Poras, kemudian nanti redup lagi gitu ya. Atletnya udah lama menghilang, nanti waktu Prapora kumpul. Jadi perhatian dari daerah juga kurang ya. Kalau daerah-daerah sih yang paling perhatian tuh Aceh besar, Pak.
Saya bukan bela Aceh besar, tapi saya merasakan Aceh Ya besar. nggak apa-apa, wajar juga lah, karena memang bonusnya juga dari besar, wajar. Ya kan kita yang benar kan. Iya, Pak. Nah ini Fuad, ini sedikit lah misalnya kan, sebagai manusia laki-laki normal dari Aceh, waktu misalnya turun ke arena itu kan kadang-kadang ada nampak yang agak cantik dikit. Gimana tuh perasaan? Ada nggak Ya. kepingin tegur gitu, kepingin kenalan gitu? Rata-rata yang di PON kemarin tuh kebanyakan kawan, Pak. Saya kan pernah pelatnas 2012 2013. Rata-rata yang dari Jabar, yang dari Sulawesi, yang dari Jakarta. Itu banyak. Tapi ada nggak yang tertarik, sekedar tertarik aja? tertarik? Ada ya? Ada sih, Pak. Cuman mungkin suka di mata aja, Pak. Iya. Nah, kalau hati masih yang di sini, Pak. Masih di sini ya. Oke. Nggak, ini juga jangan nanti cemburu pula di sini. Oke, terakhir closing. Begitu Fuad mendapat prestasi, ada nggak godaan dari daerah lain? Misalnya kamu udah ke daerah kami aja, jangan tinggalin Aceh. Kalau sekarang sih belum, Pak. Belum, Mungkin ya? Mbak masih ada euforia PON ya. Mungkin di 2016 habis PON, saya malah dapat tawaran dari Papua. Di Papua ya, karena mereka tuan rumah ya. Sekarang terbukti, Mas 1 miliar. 1 miliar ya, luar biasa. Tapi Jawa Barat nggak ada, nggak ada duit katanya. Ya. Aceh mudah-mudahan dapat. Baik, Fuad, semoga prestasi yang Fuad telah capai mampu memotivasi anak-anak Aceh lain untuk menempuh jalur sebagai atlet. Mudah-mudahan pertemuan kita, perbincangan kita ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Fuad Ramadan, atlet yang sempat dikenal angin-anginan, ternyata memang mampu memberi angin segar untuk Aceh dengan meraih medali emas pada PON 2021 di Papua. Mudah-mudahan ke depan Aceh sebagai tuan rumah PON akan melahirkan generasi-generasi baru yang akan mengikuti jejak Fuad. Walaupun Fuad insya Allah nanti akan tetap main, karena bagaimanapun Aceh sebagai tuan rumah, kalau sekarang mampu meraih 11 emas, insya Allah di Aceh akan bertambah lagi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.